Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ghazwah yang saya muliakan, alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita rahmat, taufik serta hidayah. Kita selalu bisa memanfaatkan kesempatan, kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih setiap hari bisa kita awali kehidupan kita dengan ibadah. Ini nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan dengan syukur kita atas nikmat ini, Allah terus berikan kita tambahan nikmat sehingga semangat ibadah kita semakin tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku rahimakumullah, kembali saya ulang, setiap hari kita memulai kehidupan kita dengan salat subuh. Sebelum salat subuh kita laksanakan, kita awali dengan qabla subhi. Qabla subhi ini Bapak Ibu memiliki nilai yang luar biasa dalam apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat qabla subhi itu nilainya jauh lebih baik dari dunia dan isinya. Tentu ukuran ini adalah ukuran ukhrawi, bapak-bapak dan saudara-saudara. Artinya pahala yang Allah akan berikan kepada kita di akhirat kelak itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebahagia-bahagia kehidupan duniawi, sebanyak-banyak kekayaan kita di dunia, itu dibandingkan dengan akhirat itu kecil. Ini makna yang terkandung di dalamnya. Taruhlah kita punya kekayaan sampai triliunan. Ya. Ini di Indonesia beberapa orang yang punya uang sampai 20-an triliun, sampai ukurannya triliunan kita punya. Dibandingkan dengan kebahagiaan ukhrawi itu kecil sekali. Sebab bagaimanapun bahwa kebahagiaan duniawi ini kita nikmati sangat-sangat sementara. Sangat-sangat sementara. Kalau makanan, bapak-bapak dan saudara-saudara, pada saat kita sehat. Ya, pada saat kita sehat, makanan Masya Allah. Ya, tapi kalau sudah berumur lebih, jangan sembarang. Di samping berubah rasa, juga memperhitungkan persoalan kesehatan. Kalau di akhirat kelak tidak ada batas. Ya, kalau di dunia ini, maaf, senikmat-nikmat kehidupan dunia pada umur tertentu. Ya, kalau orang sudah 80, 90 tahun, terasa kemudian kita masih hidup di dalam dunia, tetapi kita sudah dikurangi kenikmatan dunia kita. Mata mulai kabur, telinga mulai berkurang daya dengarnya, tenaga dan lain sebagainya. Sehingga bapak-bapak dan saudara-saudara bahwa wamal hayatud dunya illa mata'un qalil. Yang kedua maksudnya bapak-bapak dan saudara-saudara, supaya jangan kita terpengaruh dengan kondisi duniawi kita yang kadang-kadang membawa kita kepada pemikiran materialistik yang serba kepeng, serba uang. Uang penting, ya penting sekali. Bagaimana kita berhaji tanpa uang?
Bagaimana kalau kita mau berzakat tanpa uang? Sehingga perlu kita cari uang, tetapi kemudian tidak dengan melepas ketentuan-ketentuan hukum agama dalam mencari uang. Sebab apa? Untuk apa mencari uang? Jangankan rumah diperoleh dari hasil haram, kendaraan diperoleh dari hasil haram, ya, baju, sandang pangan diperoleh dengan jalan haram, ya. Jangankan seperti itu, sesuap nasi saja, sesuap kalau tidak tobat, bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau tidak tobat satu suap nasi saja, ya, kalau ikan sebongkel daging, ya, itu masuk ke dalam perut kita. Itu di dalam hadis tegas, an-nar aula bih, neraka lebih utama bagi dia kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tobat, insya-Allah Allah menerima tobat. Tapi kalau terus tidak mau tobat, salatnya 40 hari tidak akan diterima. Sudah kalau tidak salah saya gambarkan bapak-bapak dan saudara-saudara, kita beli baju, Nabi sendiri yang gambarkan. Kita beli pakaian dengan harga, kalau gambaran baginda Nabi, kita beli pakaian dengan harga 10 dirham. Ya, 1 dirham dari 10 dirham itu diperoleh dengan cara yang haram. Maka salatnya tidak diterima. Salatnya tidak diterima. Apalagi total daripada kehidupannya berasal dari barang haram. Nah, disinilah bapak-bapak dan saudara-saudara makna kita salat 2 rakaat, salat qabla subhi, diberikan gambaran oleh baginda Nabi, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya supaya jangan kita melihat kenikmatan duniawi ini menjadi sesuatu yang harus kita jadikan orientasi kehidupan. Ya harus kita kelola dunia, jangan ditinggalkan. Ya, dikelola dunia dengan baik, dengan tujuan satu, liiqamatid din, untuk bisa kita laksanakan ajaran agama. Allah katakan di dalam ayat Al-Quran, ya, secara tegas, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ay inda kulli salatin. Pakailah oleh kalian pakaian kalian yang baik, pakaian kalian yang indah setiap kalian ke masjid. Artinya ke masjid pakaian yang layak, pakaian yang wajar. Ini papa ke masjid pakaian compang-camping, pakaian tidak layak, papa pergi begawe, Masya Allah. Nah, ini yang tidak dikehendaki, sehingga dalam ayat Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaian kalian yang baik, ya, untuk kalian melaksanakan ibadah di masjid. Ini bahkan kalau kita ke masjid dianjurkan berparfum, berwangi-wangian untuk bapak-bapak. Nah, ini bapak-bapak dan saudara-saudara, bahwa penting harta benda liiqamatid din, untuk bisa secara baik kita laksanakan ajaran agama. Yang kedua, untuk membebaskan keluarga dari kemiskinan. Ya. Kalau untuk iqamatid din, maaf, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bisa berzakat tanpa punya harta. Ya, sehingga berzakat itu harus jadi cita-cita. Jangan kita menjadi penerima, tetapi kita menjadi muzakki. Ya, sehingga maaf, dalam pengelolaan kehidupan, muzakki harus meningkat, mustahik harus berkurang. Mustahik itu yang berhak menerima zakat. Itu dalam pengelolaan duniawi, itu setiap orang harus meningkatkan diri supaya tidak terus menjadi mustahik. Pemerintah juga berkewajiban mengelola pemerintahan untuk membangun masyarakat dari sisi ekonomi, untuk mengurangi mustahik. Sehingga yang banyak itu muzakki. Kalau muzakki tetap lebih banyak daripada mustahik, lama-kelamaan tidak akan ada kemiskinan. Ini kan butuh harta. Jadi harta itu bukan tidak penting, ya, untuk membangun rumah. Maaf,
Membangun rumah juga liiqamatiddin, untuk bisa menegakkan agama. Maaf Bapak Ibu, maaf kalau saya sampaikan. Nabi katakan di dalam satu riwayat, "Allimu auladakum bis-salati wa hum fi sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum fi asrin, wa farriqu bainahum fil madaji." Nah ini Bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi kata baginda Nabi, muru auladakum bis-salah, suruh anak kalian untuk salat. Berarti sudah mulailah kita berikan dia pakaian yang menutup aurat sempurna. Lebih-lebih kita, supaya anak kita bersemangat dalam beribadah, kita berikan dia pakaian yang indah, pakaian yang baik, pakaian yang bagus. Ini kan butuh biaya. Kedua, wadribuhum 'alaiha wa hum fi asrin. Kalau 10 tahun pukul kalau tidak mau salat. Tetapi kemudian yang saya ingin tekankan di sini adalah farriqu bainahum fil madaji. Pisahkan anak-anak kalian dari tempat tidur kalau sudah usia 10 tahun. Jadi begitu orang kawin harus punya rencana. Sebab begitu kawin kadang-kadang pada tahun pertama sudah punya hasil, bisa melahirkan pada tahun pertama. Berarti kalau pada tahun pertama sudah anak lahir, ini anak yang tahun pertama lahir ini 10 tahun kemudian membutuhkan kamar. Jangan tidur terus bersama ibu dan bapak. Sangat tidak diperkenankan oleh agama. Farriqu bainahum fil madaji. Berarti satu rumah tangga yang baru, ya, begitu punya anak, dia sudah berencana menambah tambahan kamar tidur. Si anak tidak boleh tidur bersama ibu dan bapak kalau sudah usia 10 tahun. Yang kedua, begitu masuk tahun kedua, bapak-bapak dan saudara-saudara, lahir anak. Kalau masih anaknya satu jenis kelamin, laki-laki atau perempuan-perempuan, pertama dan kedua, tidak terlalu menjadi beban. Boleh dalam satu kamar, tetapi sudah harus disiapkan dipan 2. Tidak boleh satu dipan. Ya maaf, bapak-bapak dan saudara-saudara. Ini ajaran agama. Ya, untuk mengantisipasi berbagai kelainan jiwa, kelainan psikologis, kelainan seksual. Itu agama. Sehingga pada saat anak berumur 10 tahun dipisahkan dari orang tua di tempat tidurnya. Kedua, kalau anak kita 2 orang laki-laki, boleh satu kamar, tetapi mulai dipan 2 buah atau kasur 2, jangan 1. Ini ajaran ulama dalam kitab fikih mengimplementasikan kata Nabi farriqu bainahum fil madaji. Nah, ini kan butuh biaya. Ya, yang kedua bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, kalau berbeda jenis kelamin, anak kita laki dan perempuan harus 2 kamar begitu usia 10 tahun. Minimal diselang kalau satu kamar supaya terpisah. Sebab apa? Maaf, begitu anak-anak kita ajar salat, kita juga ajar mereka tentang aurat. Memang 10 tahun anak-anak kita belum balik dalam usia 10 tahun. Tetapi sudah mulai kita ajar mereka tentang aurat. Anak kita yang perempuan dididik, diajar jangan buka pakaian di luar kamar, di luar kamar mandi. Pada saat dia buka pakaian jangan saling lihat dengan saudaranya sekalipun bersaudara. Sebab apa? Maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, ini saat ini maaf sangat-sangat dianggap enteng. Sangat-sangat dianggap enteng. Di dalam satu riwayat, ya, Nabi SAW katakan, Bapak Ibu, la yanzurur rajulu ila auratir rajul, wala tanzurul mar'atu ila auratil mar'ah. Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat sesama lakinya. Ya, seseorang perempuan tidak boleh melihat aurat sesama perempuan, kecuali ya aurat yang tidak aurat vital. Ya, kalau bersama ibu-ibu tidak berjilbab tentu tidak masalah. Tapi jangan kemudian aurat yang lebih dalam. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi
dididik anak-anak begitu usia 10 tahun itu untuk farriqu bainahum bil madaji, terpisah tempat tidur. Berarti dididik salat, dididik dari syarat-syarat sah salat. Syarat sah salat itu adalah di samping wudu, kita ajar mereka juga tentang menutup aurat. Ya, auratul mar'ah jami'u badaniha illal wajha wal kaffain. Pada saat salat, aurat perempuan itu adalah semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan ini zahirahuma wa batinahuma, luar dalam. Ini boleh kelihatan. Jadi kalau salat tidak pakai rukuh yang besar seperti ibu-ibu saat ini, ya. Kalau umpamanya pakai itu boleh, tetapi lengan baju jangan terus begini. Ya, lengan baju sebab ini harus kelihatan. Illal wajha wal kafain, boleh kelihatan. Jadi, nah ini. Jangan, karena rukuh itu dari atas, enggak apa-apa ketutupan dari atas. Ya, kalau pakai jilbab atau rukuh itu dari atas, itu ketutupan semua tangan, semua telapak tangan, enggak apa-apa. Tetapi pada saat ibu-ibu berperjalanan, yang paling praktis ibu ya pakai pakaian biasa, jilbab agak besar, ya. Kalau toh juga telapak tangan kelihatan tidak apa-apa, tetapi jangan ikut kelihatan lengan. Nah ini kan, begitu diajar anak-anak kita tentang batasan aurat, butuh biaya baju, lebih-lebih anak kita perempuan. Ya, anak kita perempuan tentu menutup aurat lebih banyak yang dia butuhkan. Nah, ini menunjukkan proses ibadah kita menuntut adanya peningkatan kemampuan ekonomi keluarga. Jadi bukan tidak penting dunia ini, bukan tidak penting. Belum lagi bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya katakan tadi, kalau anak kita kemudian lahir tahun pertama laki, tahun kedua perempuan atau sebaliknya, maka 10 tahun ke depan setelah lahir itu harus kita siapkan kamar tidur 2. Maaf bapak-bapak, seperti yang saya katakan tadi, lebih-lebih tidak boleh melihat aurat antara laki perempuan. Laki sama laki saja jangan. Perempuan sama perempuan jangan. Boleh anak-anak kita di dalam kamar mandi, dia di situ ganti pakaian untuk menyempurnakan pakaian yang lebih menutup semua badan, bisa di luar. Tetapi aurat vital harus betul-betul terjaga. Tidak boleh saling lihat antara laki sama laki, perempuan sama perempuan. Lebih sangat tidak boleh lagi kalau antara laki dan perempuan. Nah ini kan kita didik anak-anak kita dari usia 10 tahun. Nah ini sekali lagi Islam menempatkan mencari harta benda 2 sangat penting. Lebih-lebih kemudian bapak-bapak dan saudara-saudara ya terkait dengan hadis yang saya katakan tadi, ukurannya kita berjaya mencari harta benda sampai kita kaya raya. Tetap kita harus yakini apa yang kita miliki itu kecil. Jangan dianggap besar bapak-bapak dan saudara-saudara. Ya, kecil. Kalau kita tidak saleh tidak ada maknanya, kita akan meninggal. Ini yang harus ada tumbuh dalam diri kita. Ya maaf, triliunan kita punya uang. Ya, triliunan kita punya uang. Kalau anak-anak kita ada, alhamdulillah. Lebih-lebih anak kita saleh. Ya, bahagia anak-anak kita. Dan berpikir bapak-bapak ibu-ibu, berpikir meninggalkan harta benda yang banyak untuk anak-anak harus. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak orang tua ya untuk berpikir tentang apa yang bakal diwariskan kepada anak-anaknya. Diamanahkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Setiap orang, setiap kita semua, setiap umat Islam hendaklah punya rasa khawatir, rasa takut. Jangan sampai ia tinggalkan keturunan yang lemah. Utamanya di situ adalah lemah ekonomi, bapak-bapak dan saudara-saudara.
Ya, kalau kembali kepada asbabun nuzul ayat itu, pengertiannya di situ adalah lemah sisi kehidupan, lemah ekonomi jangan. Ya, sebab apa? Asbabun nuzul ayat itu adalah adanya seorang sahabat, dia kaya, tetapi dia tidak punya anak. Anaknya cuma satu perempuan. Ini asbabun nuzul ayat itu. Anaknya satu perempuan. Dia datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kemukakan, ya Rasulullah, ana dzu malin. Saya ini orang punya harta ya Rasulullah. Punya harta cukup banyak. Tetapi laisat li illa ibnah. Saya tidak punya anak kecuali seorang anak perempuan. Karena anak saya seorang dan seorang anak perempuan, terus harta saya banyak, ya, ini saya pertimbangkan ya Rasulullah untuk saya sedekahkan, saya wasiatkan 2/3 supaya saya tinggalkan untuk anak saya 1/3 saja. Ya, apa kata Rasulullah? Lah, jangan kamu sedekahkan, kamu wakafkan 2/3 dari harta bendamu. Ya, jangan. Kalau setengah ya Rasulullah bagaimana? Setengah pun jangan. Setelah dia sebut 1/3, ya, 1/3 yang akan diwakafkan bukan untuk anaknya. Setelah dia sebut kalau 1/3 ya Rasulullah, wathuluth kabir, wathuluth katsir. 1/3 itu sudah banyak itu. Jadi 1/3 diwakafkan, diwasiatkan, 2/3 ditinggalkan untuk ahli waris. Jangan kebaliknya, ya. Karena melihat anaknya hanya satu perempuan, sudah, saya tidak usah tinggalkan harta banyak. Jangan. Tetap harus lebih banyak yang ditinggalkan sebagai warisan daripada yang dia wakafkan. Sehingga batasan wasiat dalam Islam itu hanya 1/3. Tidak boleh lebih daripada 1/3. Nah, penegasan Nabi, Bapak Ibu, innaka antadzara warasataka agniya khairul laka min antadzarahum alatan yatakaffafunan nas. Ya, kamu tinggalkan anak yang memiliki kekuatan ekonomi, ya, memiliki harta, jauh lebih baik bagi kamu daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin. Akhirnya mereka minta-minta kepada orang. Kamu jauh lebih baik meninggalkan anak-anakmu dengan modal kehidupan yang banyak daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Nah, disinilah maka harta itu penting, bapak-bapak dan saudara-saudara. Nah, namun sekalipun triliunan kita punya, itu dalam hati harus dianggap kecil. Yang besar itu apa yang ada di sisi Allah. Kalau itu yang terbentuk, maka kita tidak akan tinggalkan ibadah, bapak-bapak dan saudara-saudara. Kalau orang sampai yang terbayang adalah harta benda itu yang merupakan kenikmatan yang luar biasa, tidak berpikir tentang ukhrawi, maka yang ada pada dirinya itu adalah semangat materialistik, mengumpulkan harta terus. Tidak tahu kalau itu kecil, artinya akan dinikmati hanya semasa hidup. Ya, atau akan ditinggalkan. Maaf, kalau toh juga ditinggalkan untuk anak-anak, baru akan bermakna kalau anaknya soleh. Anaknya harus suka ibadah. Maaf. Anaknya soleh. Kalau anaknya tidak soleh, tidak ada makna bagi dia setelah mati. Itulah sabda Nabi, Bapak Ibu. Ini harus jadi pikiran kita. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Kalau ada Adam ini mati, meninggal dunia, terputus hubungan dia dengan apapun amalia. Tidak ada lagi untuk menata kehidupan ukhrawi pada saat hidup sebab sudah meninggal. Baru bermakna 3. Sedekatin jariyah. Kalau dalam hidupnya dia ingat untuk mewakafkan sebagian harta bendanya dalam pembangunan masjid, dalam pembangunan lembaga pendidikan,
atau memberikan bantuan biaya pendidikan kepada anak cerdas. Maaf, ini jangan dianggap wakaf itu hanya pada berbentuk fisik seperti musalla, ya, madrasah. Tidak hanya itu, tapi wakaf artinya sedekah yang kita berikan untuk anak-anak, untuk anak-anak cerdas. Maaf, kita lihat anak-anak yatim yang miskin. Kalau dia cerdas, biayai pendidikannya. Kalau dia menjadi hamba Allah yang saleh, Bapak Ibu, maka kesalehan yang dia kembangkan karena ilmu, karena pendidikan yang sudah dia lalui karena biaya kita, maka kita yang membiayai pendidikannya pun dapat, Bapak-bapak dan saudara-saudara. Sehingga saya kalau nasihat, kalau berikan saran kepada ibu bapak yang maaf sampai puluhan tahun tidak punya anak, selalu saya sarankan, ya, tidak punya anak, ya terus saja harta semakin banyak, anak tidak ada. Selalu saya sarankan, angkat anak-anak cerdas, anak-anak soleh, biayai pendidikannya, ya. Maka begitu dia besar, begitu dia cerdas, begitu dia berkehidupan yang baik dengan kesalehan yang tinggi, maka kita pun mendapatkan pahala. Ya, jadi mendapatkan pahala dari anak memang utamanya anak kandung utamanya. Tetapi kemudian anak-anak yang kita biayai pun itu bisa mendatangkan pahala besar. Maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, begitu seorang kaya tidak punya anak dan tidak ada berfikir untuk kepentingan itu, ya begitu dia mati selesai persoalan. Tidak ada yang bakal dia ngalir sedikit pun. Sebaliknya kalau anaknya soleh, tidak ada anak tetapi ada anak orang lain yang dia besarkan sampai soleh, maka itu yang mengalir. Sedekatin jariyah. Jadi sedekah jariyah itu sedekah yang pahalanya terus mengalir. Kita sudah jadi, ya kita sudah berada di alam akhirat, secara fisik sudah jadi tanah, tetapi secara ruhiyah kita hidup. Ya bekal kita itu adalah akan mengalir dari anak-anak saleh itu. Begitu dia baca Quran, ya, satu huruf bacaan Qurannya 10 pahala. 10 pahala untuk dia, 10 pahala untuk kita. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Sehingga maaf, jangan sampai begitu kita punya harta benda kemudian itu dianggap besar. Nanti kita kelewat cinta kepada harta benda itu. Silahkan beli mobil yang bagus kalau punya harta benda, tapi jangan hanya itu dilihat sebagai sesuatu kenikmatan. Kalau hanya kita itu yang kita punya tanpa berpikir akhirat, di sini kita berjaya, tapi di akhirat kita menjadi orang tidak sekedar miskin, tetapi melarat, sengsara dan tersiksa. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Lebih-lebih kalau tidak berzakat. Kalau tidak berzakat paling, ya, itu kalau maaf, kalau onta kan besar bapak-bapak dan saudara-saudara, akan diserupakan harta benda yang tidak dizakatkan, ya, seperti ular, ya, diserupakan ular gitu oleh Allah di kuburan. Ada hadis lain akan diberikan bentuk harta benda yang tidak pernah dizakatkan itu dengan onta. Setiap pagi, setiap sore, ular itu ular yang besar berbisa. Itu mesti menggigit tulang tulang pelipis. Apa? Karena ana maluka wa ana kanzuka. Ana harta saya ini harta yang kamu tidak zakatkan. Onta setiap sore datang menginjak dari kepala sampai peak, sampai dia jadi kembali muncul, tidak akan pernah mati. Kalau mati itu hanya sekali. Jadi begitu dia sampai peak tumbuh lagi. Apa kata onta? Ana maluka wa ana kanzuka. Saya harta yang tidak kamu zakatkan. Saya harta yang kamu tumpuk-tumpuk dulu. Ini saya ini. Itu bapak-bapak dan saudara-saudara. Sehingga sedekatin jariyah. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Waladin soleh yad'ulah, anak yang soleh. Sehingga maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, rugi kalau seseorang tidak punya anak yang soleh. Harus berupaya.
Kalau dia sudah tua, kasih tahu dia. Baru kamu akan bermanfaat untuk saya. Kalau kamu tidak sekadar maaf, ya, kita ini bahagia lihat orang tua begitu sakit dibawa ke dokter spesialis, dibawa terdiram. Bagus. Maaf, itu bagus, pengabdian yang luar biasa. Tetapi yang lebih enak lagi kalau anak kita kebaktiannya kepada kita itu dalam bentuk amal salehnya yang membuat kita bahagia di akhirat kelak. Nah, ini bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, sehingga alhamdulillah kita awali kehidupan kita di pagi hari dengan ibadah kepada Allah berupa rak'ataini qabla subhi. Ya, supaya terbentuk dalam pikiran kita Bapak Ibu bahwa kita tidak boleh menjadi hamba Allah yang serba materi, materialistik, sebab akhirat itu jauh lebih baik. Sehingga apa yang terjadi pada diri kita, sesibuk-sibuk kita, sejauh-jauh usaha kita, sebesar-besar usaha kita, kita tidak akan pernah tinggalkan rak'ataini qablal fajri. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Sampai Aisyah bercerita. Ya, Aisyah katakan satu-satunya salat sunat rawatib muakkad kalau istilah kita dalam fikih yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi adalah rak'ataini qablal fajri. Baik di waktu musafir maupun tidak musafir. Waktu tinggal di Madinah tidak musafir tidak pernah tertinggal. Pergi musafir juga tidak pernah tertinggal. Kalau salat rawatib yang lain, di sinilah perbedaan pandangan para ulama, bapak-bapak dan saudara-saudara. Ada yang mengatakan kalau kita musafir kan kita jamak takdim, jamak takhir. Di mana menempatkan qabliyah, ba'diyah. Di sini sebagian besar ulama mengatakan tidak ada lagi kalau kita musafir qabliyah ba'diyahnya. Tidak ada. Sebab apa? Jamak takdim, zuhur, asar umpamanya. Kita menempatkan qabla zuhri, kita juga akan salat asar. Kita menempatkan nanti ba'da zuhri, kita juga salat asar. Jadi di situ sebagian ulama katakan gugur atau tidak ada peluang untuk kita laksanakan salat rawatib muakkad pada saat kita musafir. Tapi subuh karena tidak boleh dijamak, tidak dijamak dengan salat apapun, maka Nabi tidak pernah tinggalkan. Mari kita juga jangan tinggalkan. Itu bapak-bapak dan saudara-saudara, sehingga alhamdulillah kita berada setiap hari selalu kita awali dengan rak'ataini qablal fajri. Maaf, kalau qabla subhi yang sunnah saja seperti itu pahalanya, apalagi yang fardu, yang subuh. Sampai bapak-bapak mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Tetap istiqomah. Lau ta'lamu ummati ma fil atamati wal fajri la atauhuma walau habwan. Kalau hamba saya tahu, kalau umat saya tahu, kata Nabi, pahala yang begitu besar pada salat isya dan salat subuh, mereka akan datang ke masjid laksanakan salat isya dan subuh sekalipun merangkak ukurannya. Ukurannya karena kesehatan, ukurannya tidak bisa jalan, ya, ukurannya akan merangkak. Asal sehat berdiri, ya tentu ukurannya di situ, bapak-bapak dan saudara. Bisa saja jalan sudah tidak bisa, tetapi dalam kondisi fisik yang sehat sehingga dia bisa. Sebab apa? Salat itu kalau tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, bisa duduk, tidak bisa duduk, bisa berbaring. Selama bisa berjalan menuju masjid walau habbuan, ukurannya akan merangkak. Itu karena besarnya pahala salat isya berjamaah dan salat subuh. Nah, berarti kalau salat fajar saja lebih baik daripada dunia dan isinya, lebih-lebih salat fardu subuh. Mudah-mudahan Allah berikan kita jiwa istiqomah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini ada pemikiran tidak hanya fiqhul muamalah yang harus kita kaji, tetapi juga memantapkan fiqhul ibadah. Sehingga saat ini saya ingin singgung fiqhul ibadah dalam beberapa menit ini sebelum kita akhiri pengajian kita. Maaf, pengantar saya agak panjang sedikit tadi.
Dalam bahasan fikih bapak-bapak ibu-ibu tentang niat. Kalau Nabi hanya mengatakan innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya semua amal perbuatan itu wajib dengan niat. Ada perbedaan pandangan ulama Bapak Ibu antara mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Kalau mazhab Syafi'i, an-niyatu qasdus syai' muqtaranan bi fi'lih. Niat itu adalah adanya unsur kesengajaan di dalam hati. Aku sengaja untuk salat, di dalam hati unsur itu kuat. Dan niat itu kemudian berbarengan dengan awal rukun pekerjaan. Ini kalau kita mazhab Syafi'i. Kalau wudu sudah saya jelaskan terdahulu. Kalau wudu pada saat kita membasuh wajah. Begitu bersentuhan air dengan kening kita, maka disitulah nawaitul wudu raf'al hadatsil asgar. Pada saat air bersentuhan dengan, sebab rukun wudu itu adalah wajah, dua telapak tangan, mengusap kepala dan kaki. Ini yang rukun. Kemudian niat dalam hadis rukun yang pertama, kemudian tertib rukun yang terakhir. Nah, rukun fi'linya adalah membasuh wajah. Nah, niat itu berada pada saat membasuh wajah. Nah, berkemumur telapak tangan itu sunnah. Niatkan sunnah. Tapi yang niat rukun itu adalah pada saat membasuh wajah. Pada saat salat, maka awwal ruknis salah adalah takbiratul ihram. Maka pada saat takbiratul ihram, disitulah sunnah niat itu. Jadi pada saat kita Allahu Akbar, disitulah di dalam hati sajakku salat zuhur 4 rakaat. Karena Allah sajakku sembahyang asar 4 rakaat sajakku. Itu kita lakukan pada saat berada pada takbiratul ihram. Ini maaf bapak-bapak ibu-ibu yang saya muliakan. Sehingga secara lebih luas, niat itu, rukun salat itu dibagi oleh para ulama menjadi 4. Pertama, arkan qauliyah. Rukun qauliyah. Ya, rukun qauliyah ini disebut rukun qauliyah karena memang harus yatalaffaz biha, harus dilapazkan. Mana itu? Pertama, takbiratul ihram. Tak bisa kita tanpa bersuara. Sebab rukun qauliyah harus Allahu Akbar. Kemudian yang kedua Al-Fatihah. Ya, rukun qauliyah. Yang ketiga at-tasyahhudul akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh pada tahiyat akhir. Itu yang rukun. Ya, kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Kemudian baca selawat, yang terakhir yang kelima adalah salam. Semua harus terucap Bapak Ibu. Maaf, saya kadang-kadang tidak enak tegur karena kita sudah sama-sama lama salat, pikir saya. Banyak yang baca Al-Fatihah diam. Dikira cukup dengan hati, tidak cukup. Jadi bacaan salat itu, ya, itu termasuk rukun qauli, Allahu Akbar. Nah, cuma kalau kita salat sendiri, yusmi'u nafsah. Sekedar kita perdengarkan pada diri kita. Tidak usah didengar oleh orang di samping kita pun, jangan dengar. Kita baca Al-Fatihah, kalau kita sir atau kita mumparid, kecuali imam yang jahar. Kalau imam, silakan takbiratul ihram supaya didengar oleh jamaah. Baca Al-Fatihah didengar oleh jamaah pada saat jahar. Pada saat takbir intiqalat juga didengar oleh jamaah. Itu imam. Sami Allahu liman hamidah, harus dengan suara yang keras. Tetapi kalau salat mumparid, satu. Atau kita yang makmum, cukup kita dengar pada diri kita. Takbir kita, bacaan Al-Fatihah kita. Maaf Niki, kadang-kadang masih terasa ada kita yang di sampingnya mendengarnya. Kalau didengar sama oleh orang lain, itu jahar itu. Jadi bedanya Bapak Ibu antara sir dengan jahar. Kalau sir itu yusmi'u nafsahu. Ia perdengarkan bacaannya untuk dirinya. Itulah bacaan sir. Kalau jahar, yusmi'u gairahu. Ia perdengarkan bacaannya kepada orang lain.
Nah, oleh sebab itu ini harus menjadi pegangan kita, bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu. Jadi rukun kauliyah itu kalau kita tidak berjamaah dan tidak jadi imam, maka semua kita baca secara sir. Ya, sekalipun pada saat malam hari kalau kita makmum. Nah, kalau munfarid silakan jahar. Nah, ini memang sunnah jahar kalau malam hari. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan. Jadi surat Al-Fatihah tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh pada tahiyat akhir. Itu yang rukun. Kemudian kita baca selawat Allahumma salli ala Muhammad yang bisa di mazhab Syafi'i dibedakan bapak-bapak ibu-ibu. Padahal sampai innaka hamidum majid pada tasawuf awal pun boleh. Cuma maaf, terbedakan oleh kita antara tasahud awal dan tasahud akhir. Tasahud awal biasanya kita praktekkan lebih pendek daripada tasahud akhir. Nah, tasahud awal bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, biasanya kita kemudian selawat kita sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini. Nah, tapi selawat di situ nilainya bapak-bapak dan saudara-saudara sunnah, ya, sunnah tidak hayat, tapi sunnah yang tidak, bahkan ada yang memasukkan pada sunnah ab'ad. Ada yang memasukkan pada sunnah ab'ad. Artinya jangan ditinggalkan kalau tidak dalam keadaan lupa. Ya, kalau tidak dalam keadaan lupa pada saat kita selawat tasyahud awal. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan. Nah, begitu kita takbiratul ihram bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau Al-Ghazali membahas, maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, semua ibadah kita itu punya sirri, asrar, punya nilai-nilai hikmah. Ya, nah kalau kita kembali kepada hikmah yang ada, maka begitu kita takbiratul ihram, itu sudah saat itu jiwa dalam hati, ya, kondisi dalam hati kita adalah al-khudu' wa tawadu. Al-khudu' wa tawadu. Sambil kita Allahu Akbar, kita merasa kecil. Kita merasa memang butuh ibadah kepada Allah. Itu kondisi psikologis kita, jiwa kita pada saat kita takbiratul ihram. Begitu juga pada saat kita baca Al-Fatihah. Maaf untuk fikih anunya kita susul. Jadi surat Al-Fatihah, maaf bapak-bapak ibu-ibu, sedapat mungkin kita membaca dengan bacaan yang baik. Jangan sampai lahan bacaan kita. Ya. Dan kita saat Al-Fatihah berdialog dengan Allah. Kita berbicara dengan Allah. Begitu kita katakan alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, aduh hambaku memuji aku lagi. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku memuliakan aku. Jadi kalau Allah, maaf, sangat senang dipuji. Kita yang tidak boleh senang dipuji, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau Allah senang dipuji, memang posisinya Allah terpuji. Orang dia segala-galanya. Nah ini bapak-bapak, kalau kita katakan Allahu Akbar itu cocok. Karena memang ialah yang akbar. Kalau yang lain itu asgar. Ya, nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Kemudian ada arkanul fi'liyah, rukun fi'li yang kita kerjakan dengan baik. Rukun fi'li ini al-qiyam. Maaf. Sebelum kita berniat, maka posisi berdiri kita sudah betul-betul, kalau istilah bahasa Melayu kuno, salah rukun pertama adalah berdiri betul katanya dulu. Berdiri betul itu betul, berdiri yang betul, berdiri yang, maaf, telapak kaki kanan, telapak kaki kita itu jari-jarinya menghadap ke kiblat. Jangan terlalu miring, ya. Jadi supaya mengarah ke arah kiblat. Ini, kemudian semua anggota badan kita sudah menghadap ke kiblat, baru Allahu Akbar. Maaf. Jangan
sambil berdiri betul, sambil Allahu Akbar. Kita berdiri yang tepat dulu baru Allahu Akbar. Nah ini, jadi rukun pertama al-qiyam, wal ruku, wal i'tidal, was sujud, wal julus, bainas sajadatain, wal qulud fit tasyahudil akhir. Yang semuanya rukun fi'li disertai dengan tumakninah. Baik kita salat berjamaah maupun salat munfarid. Cuma kalau salat munfarid dalam salat sunat, ya taruhlah bapak-bapak ibu-ibu kita datang berjamaah. Di situ juga perlu ada perhitungan. Ya, kalau kita salat berjamaah tentu akan bergantung kita kepada qamat. Kalau kira-kira kita akan akan cepat qamat, ringankan bacaan tak apa-apa, asal tetap tumakninah. Ini maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, sampai kadang-kadang tidak diperhitungkan, maaf ini hal yang kadang-kadang tidak diperhitungkan, sudah lama jamaah nunggu, ya kita baru datang terus qamat. Jadi kita harus perhitungkan, sedapat mungkin kalau bisa mendapatkan 2 keabdalan dalam salat berjamaah. 2 keabdalan bapak-bapak dan saudara-saudara. Pertama, afdaliyatul jamaah, keabdalan salat berjamaah. Yang itu dinyatakan 27 derajat atau 25 kali lipat pahalanya. Ini. Tetapi yang kedua, takbiratul ihram ma'al imam, supaya kita bersama takbiratul ihram bersama imam. Jadi 2 takbir. Kalau kita kemudian karena qabliyah umpamanya tidak perhitungkan itu, kita kemudian lama, kita harus selesaikan padahal imam sudah. Nah disitulah boleh ringankan, dalam pengertian tetap ada tumakninah dalam rukuk sujud, tapi bacaannya yang tadinya 3 kali tasbih cukup 1 kali bisa. Subhana rabbil azim wa bihamdih, kata ulama sepakat itu pun sudah ukuran tumakninah sekali tasbih. Sehingga bisa kita pakai pada saat salat sunat. Kalau pada saat salat wajib paling abdal memang minimal 3 kali tasbih. Baik yang pendek maupun yang panjang. Yang pendek subhana rabbil azim wa bihamdih, subhana rabbil azim wa bihamdih minimal 3 kali. Bisa 5 kali, bisa 7 kali. Tetapi kalau berjamaah, maaf lihat kondisi jamaah. Kalau kondisi jamaah kuat semua, ruku bisa. Sampai kalau dalam istilah fikih, kalau mau yang 7 kali atau 11 kali, tanya dulu jamaah kata fikih. Ya, tapi tentu tidak harus bertanya. Kita punya pemikiran gitu. Kuat, tidak kuat, nanti yang paling tua kita lebih-lebih. Kalau yang tidak kuat, turun naik. Ini kita harus perhitungkan. Itu bapak-bapak. Dan terakhir, yang ketiga, arkan maknawiyah, rukun maknawi tertib. Tertib dalam pelaksanaan ibadah salat. Yang terakhir adalah arkanun qalbiyatun. Rukun qalbiyah itulah hati. Niat di dalam hati. Maaf, usallinya fasih tetapi tidak ada di dalam hati, tidak sah. Di dalam hati saja mengatakan aku sembahyang zuhur 4 rakaat tanpa talaffuz sah. Sehingga kata ulama dalam pandangan mazhab Syafi'i, kalau mazhab lain tidak perlu dilapaskan. Kalau mazhab lain, mazhab kita, ya at-talaffuzu biha sunnatun. Melapaskan niat itu hukumnya sunnah. Kalau kita justru melapaskan niat bisa kurang khusyuk, tidak usah itu sunnah. Ya, lebih-lebih maaf. Kadang-kadang terakhir, usalli itu jangan di situ menempatkan niat. Itu yang membuat orang banjok-anjok. Usalli. Harus tepat antara sajakku salat dengan kata usal. Bukan itu. Usalli itu talaffuz niat kharijas salah, di luar salat itu. Itu makanya maaf pembelaan kita pada kebiasaan kita dan ulama mazhab Syafi'i menganggap itu sunnah. Pembelaan kita adalah karena usalli itu kharijas salah. Berarti kalau kharijas salah tidak bisa dikatakan bid'ah. Sebab ada saudara-saudara kita menganggap itu bid'ah.
bid'ah itu usalli itu. Ya karena apa? Tidak ada dari zaman Nabi. Nah, pandangan dalam mazhab Syafi'i baru bid'ah itu kalau masuk di dalam pelaksanaan ibadah salat. Di situ baru bid'ah. Tapi kalau di luar salat seperti usalli itu di luar salat. Nah, sehingga apa bapak-bapak dan saudara-saudara, niat itu di dalam hati pada saat takbiratul ihram, bukan pada saat usalli itu. Ini yang kadang-kadang besar jamaah sebagian kita. Jadi di situ usalli fardhu zuhri, disitulah harus tepat sajaku salat fardhu zuhur. Tidak pada saat kita takbir Allahu Akbar, disitulah kata-kata sajaku salat zuhur, fardhu zuhur, fardhu asar, fardhu maghrib. Adapun usalli itu kharijus salah, sebelum kita takbiratul ihram. Nah, inilah bahasan kita Bapak Ibu terkait dengan fiqhul ibadah. Kita seleng-selengi dengan fiqhul muamalah. Mudah-mudahan kalau ada yang kurang bahasan kita terutama tentang Ainal abdal al-qiyam awis sujud, ada bahasan sendiri supaya kita bisa tempatkan Bapak Ibu. Kapan kita berdoa yang panjang pada sujud terakhir yang paling tepat? Maaf, ini pun nanti kita bahas. Ada yang paling dekat orang adalah pada saat sujud. Tetapi imam sudah Allahu Akbar bangun dari sujud, kadang-kadang sampai imam sudah mau sampai at-tahiyatul mubarakah, sudah menjelang asyhadu masih sujud. Nah, ini yang bisa bikin paling tepat kalau mau sujud yang panjang dengan doa yang panjang pada saat salat sendiri. Ya, kalau saat salat berjamaah berlakulah perintah umum baginda Nabi. Kata Nabi, "Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu." Ya. Jadi wa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam sudah takbir, takbirlah. Imam rukuk, rukuklah. Imam sujud, sujudlah. Imam bangun dari sujud, bangunlah. Nah, jadi kalau salat berjamaah sebenarnya kalau imam yang mengambil langkah panjangan sujudnya ikut. Tapi kita jangan lama terpisah dengan imam. Lebih baik kalau berjamaah panjang doa kita pada tasyahud akhir. Kalau pada tasyahud akhir imam salam, tidak apa-apa, kita terus. Karena apa? Begitu imam salam berarti kita sudah tidak ada hubungan dengan imam. Kita kemudian boleh bisa saja kita salam ya setelah imam lama. Kita panjang doa dulu di situ. Ya, ada doa, kadang-kadang imam tidak baca, kadang-kadang kita ingat 4 yang jangan ditinggalkan doa pada tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Kata Nabi, ini doa yang dibaca pada saat kita tasyahud akhir, jangan ditinggalkan. Ya Allah, kumohon kepadamu, lindungi kami dari siksa kubur, dari siksa neraka jahanam, dan dari fitnah hidup. Penting sekali saat ini. Fitnah hidup ya harta benda, ya jabatannya, segala macam itu. Kalau tidak dikelola dengan baik bisa kalah semuanya dengan bisa mengalahkan ibadah. Nah, di situ fitnatil mahya wal mamat wa minal ma'sami wal maghram, lindungi kami dari segala dosa dan beratnya hutang. Nah, ini bapak-bapak dan saudara-saudara, kajian kita mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah dan apa yang saya sampaikan bisa kita pedomani, sebab itulah bimbingan ulama. Wallahu taala alam bissawab. Langsung tutup. Coba sini kan, saya lebih baik baca. Apakah cadarnya dilepas atau tidak? Dan yang kedua, bagi ibu-ibu atau anak-anak kita yang pakai cadar, ya, yang pakai cadar, pada saat salat lepas,
pada saat salat lepas, ya. Jadi ada si pandangan ulama yang ketat bahwa pada saat salat pun supaya tetap. Tetapi sebagian besar di kalangan ulama kita, ya, mazhab Syafi'i, sebab apa? Illal wajh wal kaffain, memberi makna itu terbuka pada saat salat. Pada saat tawaf saja, ya, pada saat tawaf, umpamanya Bapak Ibu pergi umroh, saat tawaf itu tetap lebih dianjurkan membuka. Ya. Kalau toh juga ada kekhawatiran, mata yang jelalatan, dikhawatirkan oleh seorang ibu atau anak kita yang menggunakan pakaian cadar, itu begitu ada orang lain melihat, ngengos. Jadi di tawaf pun perbincangan ulama ada yang mengatakan tetap lebih bagus dibuka. Jadi itu saya kira kalau ibu-ibu atau anak-anak kita yang pakai cadar, buka pada saat sholat. Udah? Ada lagi? Hukum membalikkan telapak tangan ini saat doa tolak bala dalam kunut. Oh iya. Begini. Ini hal yang bersifat ikhtilaf. Dalam mazhab Syafi'i, para ulama kita mengajarkan pada saat kita berdoa menolak bala bencana, balik. Ya. Itu memang ada riwayat yang dipakai. Tapi lupa saya riwayat itu nanti insya-Allah pada giliran berikutnya. Ya. Tapi ini ada yang kemudian menganggap riwayat itu lemah. Ada riwayat kalau kalian memohon untuk menolak sesuatu, disitulah pakai telapak tangan. Sehingga maaf, mau begini silahkan. Mau begini juga silahkan. Ya. Ada pandangan memang. Kalau dalam sebagian besar bimbingan ulama mazhab Syafi'i, Allahumma dfa' 'annal bala awal waba awal fakhsha ma la yadfa'u ghairuk. Karena yang kita mohon itu adalah ya Allah tolak. Ya, tolak dari kami segala bencana itu. Nah disitulah dianjurkan. Tetapi begini juga tidak ada. Jadi ini termasuk persoalan ikhtilaf. Saya kira begitu. Malah kalau tiang ya marak dikit baik pun tetapi kalau ada yang begini jangan disalahkan. Ya. Jadi dan terakhir ini Bapak Ibu, begini pun itu bagian daripada sunnah hayat yang tidak bisa diperdebatkan. Sunnah hayat itu kan sama dengan Allahu Akbar. Ini sunnah hayat. Ada orang salat langsung aja Allahu Akbar sah. Nah, tapi paling tepat sunnah hayat begini. Ya, kalau kita kerjakan tepat ya pahalanya lebih besar. Pada saat Allahu Akbar takbiratul ihram. Ya, ini sunnah hayat yang kalau ditinggalkan tidak diganti sujud sahwi dan tidak membatalkan salat. Sami Allahu liman hamidah. Bahkan ada yang sudah terbiasa Allahu Akbar. Ini ke depan tangan. Padahal kalau kembali kepada bimbingan Nabi, cara Nabi Allahu Akbar. Cuma dalam pandangan mazhab Syafi'i, ulama-ulama kita, ini bagian dari sunnah hayat. Sunnah hayat yang kalau ditinggalkan tidak diganti sujud sahwi dan tidak sampai mengurangi nilai ibadah salat kita. Cuma kalau kita tepat, itulah yang diajarkan oleh Nabi. Saya kira itu. Sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا تفرقا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.